sih. Ya, oke. Tadi mbaknya dari mana? Jauh kan rumahnya dari sini? Jauh dari Cilgon, dari Cilgon. Tapi lancar dan jalannya. Lancar. Lancar. Gimana kabarmu hari ini? Baik. 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 Ini melakukan konseling individual pertama kali atau sebelumnya sudah pernah mbak? First time. Oh, first time. Terima kasih ya udah menyempatkan hadir tadi dari jauh-jauh, terus lama kali juga ya. Iya. Oke. Saya ingin memastikan terlebih dahulu nih apakah ini benar dengan mbaknya yang semalam sudah ngechat via WA. Iya, saya Ayla. Mbak Ayla ya. Oke. Terima kasih sudah datang sesuai jadwal yang sudah kita sepakati ya. Iya. Oke. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan beberapa hal mengenai proses konseling hari ini. Apapun yang nanti kamu ceritakan ke saya akan jaga kerahasiaannya. Cerita yang kamu sampaikan tidak akan saya berikan ke siapapun tanpa persetujuanmu ya. Iya Kak. Oke, baik. Apakah penjelasan tersebut bisa dipahami? Bisa. Untuk sesi hari ini kita mulai selama 25 menit ya. Selama waktu tersebut kamu bebas menceritakan apapun yang ingin kamu ceritakan atau yang sudah kamu rasakan gitu ya. Kamu tidak perlu takut atau khawatir cerita kamu itu dianggap benar ataupun salah. Kita akan mendengarkan ya. Oke. Kalau begitu mungkin mari kita mulai sesi konselingnya ya. Kamu tidak perlu terburu-buru. Ceritakan saja jadi bagian yang sangat ingin kamu ceritakan. Baik. Oke. Apa boleh saya tanya? Apa yang membuatmu akhirnya memutuskan untuk datang melakukan sesi konseling pada hari ini? Belakangan itu sih Bu, saya merasa capek. Bukan sampai fisik sih Bu, tapi lebih kayak kepikiran. Tiap hari rasanya selalu kepikiran banyak hal. Oke. Boleh diceritakan lebih lanjut tentang apa saja yang sering kamu pikirkan atau sering kamu pikirkan? Itu sih saya merasa ketinggalan dari teman-teman saya. Itu mereka kelihatan kayak lancar banget kuliah, organisasi, nilai bagus, berprestasi. Nah sementara saya gitu aja ngestak gitu di satu tempat. Oke. Awalnya saya pikir itu biasa aja ya, tapi lama-lama kok saya jadi sering nyalain diri sendiri. Oke. Berarti ketika kamu mulai membandingkan diri kamu dengan teman-temanmu, apa yang sering kamu rasakan, yang biasanya kamu rasakan? Saya itu merasa tidak cukup baik sih Bu, kayak orang minder, rasanya pun kayak selalu kalah aja sama mereka. Oke. Jadi ketika melihat pencapaian teman-temanmu, muncul pikiran bahwa dirimu itu belum cukup baik gitu ya? Ya begitu Bu. Nah, kamu merasakan ini tuh sejak kapan kira-kira muncul perasaan ini? Mungkin ya sejak semester kemarin. Waktu itu nilai saya itu turun dan lihat teman-teman saya kok kalah nilai pada naik-naik semua gitu. Oke. Mungkin berarti sejak saat itu tuh kamu
tuh mulai merasa kalau misalkan kamu tuh tertinggal kayak dibandingkan teman-temanmu itu ya? Iya tuh, awalnya cuma kayak sedih sebentar, tapi lama-lama ya jadi kepikiran terus gitu kayak di awal lagi. Kepikirannya kalau boleh tahu kepikirannya seperti apa ya Mbak? Terus saya sih bertanya ke diri sendiri sih, oh kayak teman-teman saya bisa berkembang, sementara saya kok cuma jalan gitu. Nah, saat pikiran itu muncul, biasanya apa yang kamu rasakan? Sedih sih, sedih itu pasti, terus jadi minder, kadang juga jadi males lah untuk kegiatan karena ya mau lihat kayak kemampuanku biasa aja gitu. Nanti kalau saya nangkep nih dari cerita kamu, kamu tuh bukan hanya menilai bukan hanya nilai yang membuatmu sedih, tetapi juga mulai meragukan kemampuan dirimu sendiri ya. Betul tuh kayak gitu. Ya, pasti cukup melelahkan ya ketika pikiran seperti itu terus muncul nih. Tuh capek banget rasanya. Oke, oke berarti mungkin tujuan konseling pada hari ini nanti kita akan menyelesaikan apa ya untuk mengatasi insecure gitu ya pada dirimu terhadap perbandingan temanmu gitu ya. Kita mulai menyelesaikan dari situ terlebih dahulu ya. Iya. Oke. Biasanya nih kapan pikiran-pikiran itu paling sering muncul ketika membandingkan dirimu dengan teman-temanmu? Paling sering itu sekolah di medsos, teman-teman posting IPK tinggi lah, atau sertifikat lomba. Terus itu ya saya jadi kepikiran semangat. Jadi biasanya kamu ketika melihat hal itu tuh setelah melihat itu jadi kepikiran gitu ya kayak tambah pikiran gitu kurang ya gitu ya. Terus saya juga jadi malah membandingkan diri sendiri, merasa kayak belum melakukan apa-apa gitu. Kalau saya tahu lebih lanjut, apakah kamu pernah menceritakan hal ini tuh ke orang lain atau teman-temanmu gitu juga pernah kamu ceritakan gitu? Kalau misalnya aku tuh kadang merasa kayak gini loh. Belum sih, kayak aku tuh bilang baik aja gitu. Kamu bilang lebih gitu ya. Jadi selama ini kamu tuh lebih banyak menyimpan sendiri apa yang kamu rasakan gitu ya. Oke. Baik Alia, dari cerita yang tadi kamu sampaikan, saya coba merangkum sedikit ya. Kamu tuh mulai merasa tertinggal sejak semester lalu ya. Kemudian ketika melihat pencapaian teman-temanmu, muncul nih pikiran bahwa dirimu itu tidak cukup baik. Nah, pikiran itu pasti membuatmu sedih, terus minder, dan akhirnya mulai menghindari beberapa kegiatan kampus gitu ya. Apakah itu sesuai seperti itu ya? Iya, itu yang saya rasakan gitu. Oke. Kalau saya boleh bertanya, menurutmu apa yang membuat pencapaian teman-temanmu itu begitu mempengaruhi dirimu? Itu sih saya merasa mereka itu lebih berhasil daripada saya. Nah, menurutmu sendiri kapan berhasil itu seperti apa sih? Ya, nilainya bagus, aktif organisasi, punya prestasi, keren. Ya, saya merasa belum seperti itu. Jadi sama ini ukuran keberhasilanmu itu lebih banyak dilihat berdasarkan apa yang kamu lihat pada orang lain gitu ya. Oke.
Iya juga sih Kak. Oke, apa yang sedang kamu pikirkan sekarang? Saya baru sadar kalau selama ini tuh saya terlalu fokus pada pencapaian apa. Oke. Kalau melihat temanmu nih menemukan prestasi, pikiran yang pertama kali biasanya langsung muncul di pikiranmu apa? Saya tuh langsung berpikir kalau saya itu pasti tidak akan bisa seperti mereka. Kayak langsung ingat kayak saya sih gagal, saya nggak bisa, kayak nggak mampu dari teman-teman saya gitu ya. Iya, kayak gitu sering banget. Jadi kayak pasti udah bisa. Misalnya dilihat jadi ke Instagram atau kayak rasa minatmu itu, kamu merasakan tadi kayak pelan ini emang benar kamu sendiri itu nggak ada keberhasilan atau pencapaian yang kamu capai. Kalau dipikir-pikir tidak juga sih. Oke. Terus apa yang membuatmu mengatakan seperti itu? Ya saya juga pernah mendapat nilai bagus, pernah aktif kegiatan organisasi, jadi panitia kegiatan kampus, pernah menang lomba. Berarti sebenarnya kamu itu memiliki pengalaman dan pencapaian yang cukup banyak kan? Iya, cuma ya saya selalu mengingatnya. Oke. Kalau begitu, bagaimana kalau kita mulai mencoba melihat dari sudut pandang yang berbeda? Misalnya, apakah mungkin teman-teman tuh memiliki perjalanan yang berbeda dan dengan perjalananmu? Mungkin sih Kak. Kalau seperti itu, jadi kan kalau misalkan seperti itu kan kayak setiap orang tuh sebenarnya memiliki proses masing-masing ya, memiliki perjalanan dan pencapaian yang pastinya nggak semuanya terlihat baik juga kan. Nah, kalau misalkan setiap orang memiliki proses yang berbeda, apakah masih adil kalau misalkan kamu tuh terus memberikan dirimu dengan teman-temanmu terus gitu? Sepertinya tidak juga sih. Oke. Menurutmu kalimat yang lebih membantu ketika pikiran kayak misalkan saya tidak cukup atau saya ketinggalan jauh nih dari teman-teman saya, itu muncul lagi, apa yang bisa kamu katakan pada dirimu sendiri? Mungkin saya bisa mengerti bahwa setiap orang tuh punya prosesnya masing-masing. Oke. Jadi itu satu langkah yang bagus. Bagaimana kalau misalkan bisa juga ditambahin dengan kalimat saya boleh berkembang dengan kecepatan saya sendiri gitu. Aku suka itu juga. Ya, jadi kayak mungkin ketika kamu mulai minder nih atau insecure ya teman-teman gue, jadi kamu kayak bisa ya enggak kok, kayak setiap individu itu pasti memiliki langkah ataupun jalannya masing-masing gitu. Pasti ada masanya kita ya lari, ada masanya kita juga jalan kan, yang tahu tulus itu yang tahu diri kita sendiri ya kita gitu kan. Betul. Kira-kira nih langkah kecil apa yang ingin kamu lakukan di setelah pertemuan ini? Saya sih ingin mulai mengurangi kebiasaan membandingkan diri sih Kak. Mungkin juga batasi waktu bermain medsos atau lebih fokus dengan target saya sendiri. Nah, menurutmu apakah langkah itu realistis untuk dilakukan? Insya Allah sih bisa Kak. Oke. Oh ya, hari ini
sudah membahas cukup banyak hal ya dari cerita yang kamu sampaikan. Saya memahami bahwa perasaan lelah yang kamu itu bukan semata-mata karena terus kuliah aja, tetapi juga karena kamu sering membandingkan diri kamu sendiri dengan orang lain ya. Nah, dari proses diskusi kita, kamu juga menyadari bahwa setiap orang itu memiliki perjalanan yang berbeda, dan kamu pun memiliki kemampuan serta pencapaian yang patut dihargai ya. Iya Bu, saya sangat berduka setelah cerita semuanya ke Ibu. Oke, saya juga senang mendengarnya. Menurutmu apa yang paling kamu dapatkan dari pertemuan hari ini? Saya sih jadi sadar kalau semuanya itu saya selalu keras pada diri saya sendiri. Dan terlalu sering melihat keberhasilan orang lain tanpa menghargai proses yang sudah saya jalani sendiri. Oke, saya senang mendengarnya karena hal ini juga pastinya akan membuat kita melihat dari sudut pandang yang lain juga gitu ya. Terima kasih sudah terbuka dan bersedia berbagi cerita hari ini dengan saya. Itu bukan hal yang mudah pastinya ya untuk kamu, dan saya mengapresiasi keberanianmu karena kita tadi di awal kontrak 20 menit ya. Karena ini sudah mendekati lah ya 20 menit, sementara masih ada beberapa hal yang mungkin kamu mau mendiskusikan lagi. Kamu bisa hubungi saya kembali untuk membahas lebih dalam lagi gimana kalau kita mungkin nanti akan membuat sesi berikutnya. Boleh kan? Boleh sih Bu, kayak saya juga ada niatan yang melanjutkan. Oke, nanti kita sepakati jadwal seperti tadi ya, semalam yang kamu mencet gitu. Mungkin sesi ini kita bisa akhiri. Saya berharap kamu bisa mulai mencoba langkah kecil yang sudah kita diskusikan tadi ya. Tidak perlu terburu-buru, yang penting nanti kamu melakukan. Nanti pertemuan berikutnya saya akan menanyakan untuk mengevaluasi sejauh mana perubahan yang sudah kamu capai gitu ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya. Saya juga terima kasih karena keberanianmu datang ke sini dan waktumu juga. Oke, nanti kamu bisa mengerjakan lembar refleksi yang sudah saya berikan nanti ya lewat via WA, oke? Oke. Terima kasih atas waktunya. Iya sama-sama Ibu. Sampai jumpa lagi Ibu. Ciao.